Selamat pagi, anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita pertemuan yang ke-8, prakarya Jumat 9 Oktober 2020. Kita masuk pada bab ketiga tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, seperti biasa, maka anak-anak berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran lewat WA. Nah, kali ini pembelajaran tolong kalian simak baik-baik. Nah, untuk pembelajaran bab ketiga ini, maka tujuannya adalah yang pertama, menyampaikan pendapat tentang keberagaman jenis ikan, wadah budidaya, dan pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan konsumsi yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pembuatan wadah budidaya dan pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. 4. Membuat, mempraktikkan, menguji, dan mempresentasikan pembuatan wadah dan pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, hari ini MEM hanya menjelaskan, maka sebelum kalian mengerjakan tugas, tolong disimak baik-baik. Budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Suatu sistem yang digunakan untuk memproduksi sesuatu di bawah kondisi buatan. Budidaya ikan adalah bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan, baik itu kolam atau tempat lainnya, guna untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi atau pemancingan. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai sumber pangan oleh manusia. Ikan konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup jenis-jenis ikan, yaitu laut,
dan perairan di darat. Ikan konsumsi juga dapat dikelompokkan berdasarkan upaya memperoleh ikan tersebut seperti penangkapan langsung dari alam dan hasil pembudidayaan. Perairan air tawar adalah perairan mengalir atau tergenang dengan ada dan tidaknya arus yang terus-menerus dengan kecepatan yang bervariasi sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus. Jenis ikan konsumsi yang dapat dibudidayakan di perairan air tawar yaitu ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan patin, ikan bawal, ikan nilam, ikan tawes, dan ikan gurame. Perairan air payau atau estuaria adalah suatu perairan pesisir semi tertutup yang memiliki hubungan bebas dengan laut lepas. Sangat dipengaruhi oleh gaya pasang surut dan di dalamnya tercampur air laut dengan air tawar yang berasal dari drainase daratan. Wadah budidaya yang biasa digunakan di perairan payau adalah tambak. Tambak memiliki konstruksi yang berbeda dengan kolam budidaya ikan lainnya. Tambak memiliki kemiringan yang berbeda dengan kolam biasa. Dan beberapa kolam yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan bandeng biasanya memiliki saluran di dasar tambak atau caren yang berguna sebagai tempat berlindung ikan dan juga dapat memudahkan para petani tambak memanen ikan. Komoditas ikan konsumsi yang dapat dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi di perairan air payau adalah ikan bandeng, ikan kakap, ikan kerapu, ikan bawal bintang, ikan mujair, kepiting, udang, rajungan, rumput laut, dan sidat.
Perairan laut atau air asin adalah sistem akuatik yang terbesar di planet Bumi. Komoditas ikan konsumsi air laut yang dibudidayakan antara lain ikan kerapu, udang, lobster, dan rumput laut. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu, dan tolong kerjakan tugas ini, yaitu menuliskan jenis ikan konsumsi yang biasa dibudidayakan, serta gambar dan ciri-cirinya. Nah, tugas ini dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan hari ini juga. Nah, jenis ikan konsumsi, lalu ada bentuk gambarnya, dan ciri-ciri dari ikan konsumsi itu. Kalian boleh menggunakan kolom ini dan tentu kolomnya diperbesar karena ada bentuk atau gambar dari ikan itu. Jadi tadi Mem sudah jelaskan apa itu ikan konsumsi, lalu ada perairan air tawar, air payau, dan laut, perairan laut ya. Nah, kalian juga bisa melihat buku cetak bab ketiga tentang budidaya. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja dan selamat pagi.